Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bunga Lestari Pasaribu dengan NPM 1901080004, Prodi Pendidikan Fisika dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Adapun tugas pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Profesi Kependidikan. Pada video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai tugas profesi kependidikan. Pertanyaan pertama, fakta di lapangan menunjukkan bahwa ada beberapa guru yang sudah memperoleh sertifikat sebagai pendidik profesional atau tersertifikasi secara hukum atau de jure, namun tidak melakukan tugasnya secara profesional di lapangan atau de facto. Bagaimana tanggapan Anda terhadap kenyataan yang dimaksud? Jawaban saya terkait soal nomor 1. Menurut saya, kenyataan tersebut sangat memprihatinkan. Sertifikasi guru itu adalah sebagai bukti keprofesionalan seorang guru. Namun nyatanya, guru yang tidak profesional di lapangan akan berpengaruh kepada peserta didik dan kualitas mutu pendidikan, di mana seharusnya peserta didik harus mendapat pendidikan yang layak, namun akibat ketidakprofesionalan guru, mereka kehilangan pendidikan tersebut. Bahkan sejatinya sertifikasi yang merupakan bukti keprofesionalan seorang guru sekarang tampak tidak mencerminkan apa-apa. Sertifikasi dijadikan sebagai prosedural untuk mendapatkan tunjangan, dan guru setelah disertifikasi pun tidak menjadi lebih profesional atau bertanggung jawab. Pertanyaan kedua, identifikasi sedikitnya 5 penyebab munculnya masalah yang dipaparkan pada soal nomor 1 di atas. Jawaban saya terkait soal nomor 2. 5 penyebab masalah tersebut adalah yang pertama, kualifikasi dan latar pendidikan tidak sesuai dengan bidang tugas. Di lapangan banyak di antara guru yang mengajarkan mata pelajaran tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan latar pendidikan yang dimilikinya. Yang kedua, tidak menekuni profesi secara utuh. Masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara utuh. Banyak guru yang bekerja di luar jam kerjanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang ketiga, rendahnya penguasaan terhadap kompetensi guru. Guru akan melaksanakan kinerja secara profesional jika menguasai kompetensi guru. Kompetensi guru tidak hanya berkenaan dengan kemampuan guru dalam menyajikan pelajaran di kelas, melainkan termasuk keterampilan guru dalam mendidik dan menanamkan sikap yang baik kepada anak didik. Yang keempat, pengembangan profesi yang tidak berkelanjutan. Dibandingkan dengan sebelum disertifikasi, banyak guru yang sering melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan kemampuan melalui berbagai pelatihan, workshop, dan seminar. Namun setelah lulus sertifikasi, mereka cenderung tidak mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Dan yang kelima, dana tunjangan tidak digunakan semestinya. Alokasi dana tunjangan yang diterima guru-guru tidak digunakan untuk pengembangan profesi lebih lanjut. Alokasi dana tersebut banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, di mana terdapat banyak guru yang telah tersertifikasi, sudah jarang melakukan kegiatan-kegiatan penelitian, penulisan artikel, menelaah buku, dan mengikuti forum ilmiah, dan lain sebagainya. Pertanyaan ketiga, uraikan 5 langkah strategis yang harus dilakukan LPTK dalam mendidik para mahasiswanya guna menghindari munculnya masalah seperti nomor 1 di atas. Jawaban saya terkait soal nomor 3. 5 langkah strategis yang harus dilakukan LPTK adalah yang pertama, meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta forum ilmiah di setiap daerah secara terus-menerus dan memberikan motivasi kepada guru atau calon guru. Yang kedua, melakukan proses seleksi pada calon guru. Proses seleksi ini terdiri dari aspek kuantitas dan aspek kualitas. Pada aspek kuantitas, perlu diperhatikan antara jumlah calon guru yang diterima, jumlah sarana dan prasarana, serta daya dukung terhadap jumlah sumber daya manusianya. Pada aspek kualitas, memperhatikan dengan valid kualitas calon guru yang diterima berdasarkan kemampuan akademik dan bakat atau passion. Yang ketiga, pembenahan intrakurikuler. Di sini LPTK dengan cermat menata standar isi kurikulum dengan memberikan porsi yang memadai pada mata kuliah pedagogik atau kependidikan. Yang keempat, pembekalan secara ekstrakurikuler. Dalam hal ini, LPTK perlu menggelar pelatihan-pelatihan secara intens yang menggali kemampuan mahasiswanya yang dilakukan di luar aktivitas perkuliahan, misalnya seperti menyediakan UKM atau unit kegiatan mahasiswa dengan berbagai bentuk berupa UKM kewirausahaan, UKM kepariwisataan dan kebudayaan, UKM kerohanian, UKM seni dan gerak, UKM forum diskusi ilmiah, UKM olahraga, UKM jurnalistik, dan sebagainya.
Yang kelima, pencetakan guru vokasi. Dalam pencetakan guru vokasi, LPTK menyiapkan secara khusus tenaga guru yang sejalan dengan bidang-bidang keahlian pada sekolah kejuruan. Pertanyaan keempat, uraikan 5 langkah solutif yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah pada soal nomor 1 di atas, sehingga negara tidak dirugikan dengan keberadaan guru yang tidak bekerja secara profesional. Jawaban saya terkait soal nomor 5, yaitu 5 langkah solutif dalam mengatasi masalah pada soal nomor 1. Yang pertama, sertifikasi guru. Sertifikasi ini diharapkan dilakukan secara merata guna meningkatkan kesejahteraan guru dan tentunya dilakukan dalam pengawasan. Yang kedua, pemerintah memfasilitasi dan menyediakan dana penelitian dan insentif bagi guru. Yang ketiga, pemerintah melakukan penyetaraan guru-guru, misalnya diploma 2 untuk guru SD, diploma 3 untuk guru SMP, dan S1 untuk SMA sederajat. Yang keempat, mengaktifkan PKG atau Pusat Kegiatan Guru, MGMP atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran, maupun KKG atau Kelompok Kerja Guru, yang memungkinkan para guru untuk berbagi pengalaman dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam atau pada saat proses mengajar. Yang kelima, menyetarakan jam kerja guru dengan gaji guru. Karena sebanyak apapun program yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi jika gaji guru rendah, maka jelaslah guru akan mencari pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikianlah paparan saya terkait pertanyaan mengenai profesi kependidikan. Sekian dan terima kasih.